Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur milik Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali. Hari ini Bapak akan membahas mengenai struktur anatomi dari organ tambahan, bunga, buah, dan biji ya. Kalau bunga ya seperti yang Anda ketahui sebagai organ reproduktif ya, karena di situ ada benang sari ya. Ada benang sari dan juga ada putih. Benang sari adalah organ kelamin jantan, sedangkan putik adalah organ kelamin betina. Ya, Anda juga mungkin sudah pernah mempelajari bahwa benang sari ya itu bisa menghasilkan serbuk sari ya pada bagian kotak sarinya di atas ya, serbuk sari atau nama lainnya polen atau nama lainnya spora ya, sama saja. Kemudian putik sebagai organ kelamin betina ya, karena pada bagian ovarium bisa dihasilkan sel telur ya. Oke, untuk bunga ini ya kita nanti akan mempelajari struktur anatominya ya. Anda ketahui bahwa bunga ini kan terdiri dari beberapa bagian ya. Ada bagian-bagian bunga. Ya, dulu di morfologi Anda mungkin pernah mempelajari ada bagian kelopak, ada bagian mahkota, benang sari dan juga putik gitu. Itu untuk bunga yang lengkap. Kita nanti akan coba mempelajari bagaimana struktur anatomi dari bagian-bagian bunga tersebut, terutama nanti struktur anatomi organ reproduktifnya ya. Struktur anatomi dari benang sari, kita nanti akan fokus mempelajari bagaimana struktur anatomi dari kotak sarinya. Putik juga sama ya, kita nanti akan melihat bagaimana struktur anatomi dari bagian ovarium dan ovulnya, bakal buah dan bakal bijinya ya, karena itu ini menjadi bagian penting dalam proses reproduksi satu jenis tanaman. Kemudian kita akan lanjut nanti ke membahas bagaimana struktur anatomi dari buah. Sebelumnya kita akan membahas juga mengenai bagaimana proses pembuahan berganda. Jadi sebelum terbentuknya buah dan biji ada proses yang mendahuluinya. Ya, proses yang mendahuluinya ada penyerbukan dan pembuahan. Mungkin Anda familiar dengan istilah penyerbukan, familiar dengan istilah pembuahan. Itu yang menginisiasi proses pembentukan buah dan biji pada ovarium dan juga ovul gitu, bakal buah dan bakal biji ya. Bagaimana proses pembuahan berganda tersebut kita nanti akan coba bahas ya. Kemudian kita juga nanti akan membahas tentang struktur anatomi buah bagaimana dan juga struktur anatomi biji ya. Karena pembahasan kita mengenai struktur anatomi ya, tentunya pengetahuan terkait dengan jaringan yang sebelumnya Anda pelajari ini nanti akan digunakan di sini ya. Jadi ketika nanti mempelajari struktur anatomi bagian-bagian bunga, Anda harus bisa mengidentifikasi pada kelopak, mahkota ya, dan bagian bunga yang lain. Ketika kita lihat di bawah mikroskop, Anda harus bisa mengidentifikasi jaringan apa saja yang menyusun bagian-bagian bunga tersebut. Apakah ada jaringan pelindung epidermis, apakah ada parenkim, apakah ada kolenkim, apakah ada sklerenkim, berkas pembuluh angkut, dan jaringan yang lainnya. Termasuk pada buah, pada biji pun seperti itu ya. Anda nanti harus bisa mengenali jaringan apa saja ya, mengidentifikasi jaringan apa saja yang menyusun bagian-bagian bunga tersebut atau buah dan biji. Oke ya, kita lanjutkan. Kita awali dengan membahas struktur anatomi sepal dan petal. Ya, sepal dan petal ini adalah bagian bunga. Ya, Anda mungkin familiar dengan istilah kelopak dan mahkota. Sepal dan petal ini adalah istilah latinnya. Jadi Anda harus paham bahwa di dalam biologi ada istilah latin dan ada istilah
bahasa Indonesianya. Anda harus paham dua-duanya gitu ya. Sepal, kelopak, petal adalah mahkota. Kalau kita lihat morfologinya ya, bentuk luarnya kedua-duanya mirip dengan daun gitu ya. Bahkan kalau kita perhatikan sepal atau kelopak, warnanya juga mirip dengan daun. Pada umumnya kelopak berwarna hijau. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah struktur anatomi bagian dalamnya mirip juga dengan daun atau tidak? Gitu ya. Coba kalian perhatikan, ada gambar di slide halaman 5 ya. Nah, itu ada gambar penampang melintang dua-duanya ya. Gambar penampang melintang, salah satunya adalah penampang melintang daun, dan salah satunya yang lain adalah penampang melintang perhiasan bunga. Perhiasan bunga kembang sepatu ya. Perhiasan bunga kembang sepatu. Ya, dari sini Anda mungkin sudah bisa menebak bahwa yang B adalah penampang melintang daun ya. Sedangkan yang A adalah penampang melintang dari perhiasan bunga kembang sepatu yang biasanya berwarna merah ya atau orange. Gambar yang B, Anda sudah bisa tebak juga ya bahwa struktur anatomi daun yang diperlihatkan di sini adalah dari daun dikotil. Anda bisa memperhatikan di situ ya, ada palisade dan ada bunga karangnya. Ada epidermis atas yang tebal. Ini kebetulan penampang melintang daun ficus ya, yang epidermis atasnya multiple. Epidermis berlapis. Ini yang berwarna bening ya. Bagian permukaan atasnya ada kutikula. Terus yang terlihat transparannya putih itu adalah epidermisnya yang sangat tebal karena terdiri dari beberapa lapisan. Kemudian yang terang, yang berhijau gelap itu adalah palisade. Di bawah palisade ada yang hijau muda ya, tidak gelap, itu adalah bunga karangnya ya. Ini adalah penampang melintang daun. Sedangkan yang A adalah penampang melintang perhiasan bunga kembang sepatu. Kalau Anda perhatikan, bagian mesofilnya terutama daging perhiasan bunganya, ini tidak terlalu mengalami modifikasi. Tidak mengalami spesialisasi struktur anatomi dari jaringan yang menyusun bagian tersebut. Ya, sama-sama parenkim ya. Mesofilnya sebagian besar adalah parenkim. Daun juga sebagian besar mesofilnya adalah parenkim. Tapi Anda bisa bedakan di sini. Karena fungsinya berbeda sehingga strukturnya juga berbeda. Daun berfungsi untuk fotosintesis, sedangkan perhiasan bunga sebetulnya hanya menarik perhatian polinator saja. Serangga yang nanti berperan sebagai polinatornya gitu, yang dalam proses penyerbukannya, membantu dalam proses penyerbukannya. Karena fungsinya seperti itu, maka strukturnya pun tidak mengalami spesialisasi atau diferensiasi yang berarti gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai struktur anatomi organ reproduktifnya ya. Kita mulai dari benang sari. Apa langsung ke gambar saja untuk mempercepatnya. Oke, gambar yang sedang Anda lihat adalah struktur anatomi dari kepala sari. Anter ya, anter itu adalah kepala sari. Ada yang 4, ada yang 2 sebetulnya ya kotak sarinya. Ini kebetulan yang 4. Yang jadi fokus kita adalah di sini kotak sarinya ya. Yang jadi fokus kita adalah kotak sarinya. Kotak sari ini ya dilapisi oleh beberapa lapisan struktur. Ya, kalau Anda perhatikan di situ ada epidermis, ada fibrous layer, ada tapetum dan ada pollen mother cell. Ya.
Kemudian di bagian tengah juga ada filamen. Ini filamen ini adalah perpanjangan dari ini apa namanya, tangkai sarinya. Yang kalau kita perhatikan ternyata di sebagian itu ada jaringan berkas pembuluh angkut ya. Sebetulnya sebagian besar dari eh, benang sari ini ya, kotak sari ini, terutama kotak sarinya ini tersusun dari jaringan parenkim ya. Hanya di bagian tengah situ ada berkas pembuluh angkut ya. Jadi yang berwarna kuning ya, orange, ini sebagian besarnya oleh parenkim. Oke, kita lihat kotak sarinya. Ada epidermis di luar, ada fibrous layer, ada tapetum, dan ada pollen mother cell. Epidermis di bagian paling luar, kemudian fibrous layer ini kenapa disebut fibrous? Fiber itu berserat ya. Karena memang di bagian dalam selnya itu ada fiber-fibernya. Kita nanti lihat penampakan aslinya. Kemudian di bagian dalam ada tapetum. Tapetum ini berfungsi dalam proses pembentukan polen ya. Pembentukan polen, dia bisa mensuplai, lapisan tapetum ini berfungsi mensuplai kebutuhan makanan polen yang sedang berkembang di dalam kotak sari. Kemudian lapisan bagian dalam yang berwarna orange itu ada pollen mother cell. Jadi bagian dalam dari kotak sari ini adalah sel-sel bakal polen, lapisan yang sel-selnya yang nanti akan berkembang menjadi polen. Kita nanti akan coba pelajari juga bagaimana struktur dari polen itu sendiri. Oke, kita lanjut. Ya, nah ini adalah anatomi kotak spora. Dilihat di bawah mikroskop. Ini diambil dari bunga lilium yang terdiri dari 4 kotak spora. Cuman yang duanya di sebelah sana ya, tidak kelihatan. Oke. Nah, ini ya. Slide halaman 10 memperlihatkan satu bagian ya dari kotak spora bunga lili. Nah, tanda panah berwarna kuning ini menunjukkan lapisan epidermisnya. Tanda panah berwarna biru itu menunjuk pada jaringan berkas pembuluh angkut. Nah, kalau kita perhatikan sebagian besarnya adalah jaringan berkas pembuluh, bukan jaringan berkas pembuluh angkut, sebagian besarnya adalah parenkim. Nah, ini adalah parenkim ya. Ini parenkim. Ini parenkim juga, parenkim. Sebagian besarnya parenkim. Oke, kita lanjutkan melihat sisi yang lainnya. Nah, ini terlihat dinding kotak sarinya. Yang berwarna biru, panah berwarna biru ini menunjuk epidermis. Panah berwarna kuning ini yang tadi kita sebut sebagai fibrous layer. Jadi kalau Anda perhatikan ya seperti ada serat-seratnya. Ya, ini adalah lapisan fibrous layer. Nah, yang ini ya, ini adalah fibrous layer. Ya, atau kalau kita lihat tadi gambar sebelumnya, bagian yang ditunjuk oleh tanda panah berwarna kuning ini disebut juga dengan lapisan endotesium. Epidermis, kemudian endotesium, dan di sebelah dalam ada lapisan tapetum. Tanda panah yang berwarna hijau ini menunjuk tapetum. Dan di bagian tengah di sini ada polen ya. Ini yang berwarna bulat hitam ini adalah polennya. Di bagian dalam adalah polen. Lapisan endotesium ya, yang tadi kita kenal sebagai fibrous layer ini berperan penting nanti dalam proses pemecahan kotak polen atau kotak sporanya. Nah, bisa lihat di gambar yang ada di bawahnya. Nah, ini adalah polen yang bukan polen. Dinding kotak sari yang sudah pecah. Ya, jadi proses pemecahan dindingnya ini diperankan oleh lapisan endotesium atau fibrous layer. Tanda panah berwarna biru ini menunjuk pada
polen yang memang masih ada di dalam kotak sarinya. Karena kan polennya nanti akan keluar. Polen itu kecil, ringan, ya bisa diterbangkan kalau tertiup angin bisa terbang kemana saja dan nempel di atas putik bunga apa saja gitu ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan pelajari ini ya, anatomi dari polen ya, bukan kotak spora, polen. Kita pelajari anatomi polen. Polen ini adalah gamet jantan ya. Polen ini adalah gamet jantan. Analog dengan sperma ya kalau pada manusia, pada mamalia gitu. Sel gamet polen ini unik ya, berbeda dengan sel gamet yang lainnya. Di manakah letak keunikannya? Ada di inti sel gametnya. Kalau sel sperma, inti selnya berapa? Ya, ada mungkin pernah mempelajari sebelumnya. Inti selnya 1. Ya, inti selnya 1. Sel sperma pada hewan apapun, ya, inti selnya 1. Gitu. Beda dengan polen, ya. Kalau polen kan analog juga dengan sperma, ya, gamet jantan atau sel kelamin jantan. Inti selnya ada 2, ya. Inti selnya ada 2. Anda bisa perhatikan di situ ada inti generatif, ada inti tabung. Ya, inti generatif, ada inti tabung. Atau dalam beberapa buku sering dikatakan ada inti generatif 1 yang ini. Ya, inti generatif kita sebut dengan generatif 1. Kemudian inti tabung, tuberculous. Inti tabung ini inti generatif 2. Gitu. Sering dikatakan seperti itu. Ya, jadi yang menjadi kekhasan dari polen ini adalah inti selnya ada 2. Nah, kemudian mungkin ini jadi pertanyaan, kenapa inti selnya harus 2 sedangkan sperma pada manusia dan sperma pada hewan-hewan yang lain inti selnya 1 gitu. Nah, nanti ini ada kaitannya dengan pembuahan berganda. Ya, tadi kan di awal dikatakan bahwa pembuahan pada tumbuhan tinggi kita sebut dengan istilah pembuahan berganda. Dalam satu proses terjadi 2 proses pembuahan gitu. Kemudian struktur anatomi polen yang lain yang perlu Anda ketahui adalah bahwa polen ini diselaputi oleh kulit. Ya, kulit luar dan kulit dalam. Anda bisa lihat di sini ada lapisan eksin, ada lapisan intin. Eksin adalah lapisan luar, intin adalah lapisan dalam. Nah, ini juga menjadi fokus pembahasan kita ya. Eksin ini sangat penting posisinya, walaupun dia sebagai kulit, tapi dia tidak sebatas fungsinya sebagai pelindung, tapi ada fungsi yang lain yang jauh lebih penting. Salah satu faktor yang membatasi ya, atau faktor determinan yang membatasi tidak terjadinya perkawinan silang ya, karena kan tadi Bapak katakan bahwa polen itu kecil, ringan, dan mudah diterbangkan oleh angin, sehingga polen ini bisa nempel di atas putik bunga apa saja. Misalkan serbuk sari jagung ya, serbuk sari jagung tertiup oleh angin, mungkin bisa nempel di atas putik mangga ya, serbuk sarinya. Mungkin juga bisa nempel di atas putik padi dan putik bunga-bunga yang lain. Tapi tidak terjadi, selama ini kan tidak terjadi perkawinan silang kan. Ketika misalnya serbuk sari jagung nempel di atas putik mangga, kemudian menghasilkan mangga yang hasil kawinan antara jagung dengan mangga. Ya, begitupun ya dengan bunga-bunga yang lain. Nah, ini menjadi faktor determinan eksin ini karena ternyata struktur kimianya spesifik. Ya, struktur kimia eksin sebagai kulit polen ini sangat spesifik sehingga hanya bisa dikenali oleh putik bunganya sendiri, putik dari tanaman yang sejenis
gitu ya. Jadi kalau misalkan nempel di atas putik bunga yang lain akan ditolak gitu ya, akan ditolak, akan dianggap sebagai benda asing, sehingga tidak lantas terjadi proses penyerbukan dan pembuahan begitu ya. Oke, mungkin sampai sini bisa dipahami. Oke, selanjutnya kita akan bahas putik ya. Kita akan bahas putik. Putik itu adalah sebagai organ reproduksi juga ya, organ kelamin betina ya. Karena di dalam putik itu bisa menghasilkan sel telur ya. Memang ada kepala putik, ada tangkai putik, ada ovarium dan ada ovul. Itu yang harus kalian pahami ya. Ada bakal buah ovarium yang ini nih ya. Ini adalah ovarium. Nah, di dalamnya ada bakal biji gitu. Nah, yang jadi fokus kita sebetulnya adalah ruang bakal bijinya karena di situ ada sel telur. Nah, yang sedang Anda lihat ini adalah bakal biji yang sudah matang ya. Nah, bakal biji yang sudah matang. Bakal biji yang sudah matang, di dalamnya ada ruangan yang diisi oleh 8 sel gamet. Awalnya 1 ya. Awal sel gametnya 1, kemudian membentuk 8 sel gamet. Yang salah satunya adalah sel telur. Yang salah satunya adalah sel telur. Sel telur diapit oleh sinergid. Kemudian di bagian tengah ada inti badan polar. Dan di bagian atas itu ada 3 antipoda. Ya, semuanya adalah sel gamet. Ya, jadi bakal biji yang sudah matang, di dalam ruang bakal bijinya terdapat 8 sel kelamin. Ya, yang salah satunya disebut sebagai sel telur. 1 sel telur, 2 sinergid yang mengapit, kemudian 2 di tengah ada badan polar, dan 3 di atas antipoda ya. Nah, mungkin akan terlihat jelas di sini. Nah, ini. Ya, nah ini. Ini adalah keadaan ruang bakal biji yang sudah matang. Jadi ada 8 sel kelamin. Yang salah satunya adalah egg atau sel telur gitu ya. Nah, gambar ini menceritakan proses pembuahan ganda sebetulnya. Ya, menceritakan proses pembuahan berganda tadi. Oke ya, Bapak langsung ceritakan saja mungkin untuk mempersingkat waktu. Tadi di awal ya, ketika Bapak menjelaskan mengenai struktur anatomi polen, intinya kan ada 2. Ada inti generatif dan ada inti tabung. Inti generatif 1 dan ada inti generatif 2. Kenapa harus ada 2? Karena ternyata nanti ketika terjadi proses penyerbukan, kemudian terjadi pembuahan. Kalau penyerbukan kan nempel dulu nih serbuk sarinya di atas kepala putik. Ya, kemudian berkecambah, membentuk pembuluh, berjalan sampai ke ruangan bakal biji. Nah, ketika sampai ke ruangan bakal biji, untuk menginisiasi proses pembentukan buah dan biji, maka harus ada 2 bagian yang dibuahi. Yang pertama adalah sel telur atau egg, kemudian yang kedua adalah polar nucleus atau inti badan polar yang harus dibuahi gitu ya. Nah, nanti inti generatif 1 akan membuahi telur. Ya, hasilnya zigot. Zigot nanti akan berkembang menjadi individu baru. Kemudian inti generatif 2 atau inti tabung akan membuahi inti badan polar. Inti badan polar selnya ada 2. Ditambah lagi nanti sel 1. Gitu. Jadi ada perbedaan nanti di dalam keadaan kromosomnya.
gitu ya. Sel kelamin ya, Anda ketahui bahwa kromosomnya adalah haploid, setengah ya. Sel sperma, sel telur kan setengahnya jumlah kromosomnya atau N. Kalau individu baru nanti 2N karena gabungan ya antara sel telur dengan sel sperma gitu ya. Nah, tadi kan yang pertama ya, inti generatif 1 haploid kan. Kemudian sel telur juga haploid. Ketika bergabung akan menjadi 2N, diploid. Ya, menghasilkan zigot. Zigot nanti akan berkembang menjadi embrio. Embrio bisa berkembang nanti jadi individu yang baru. Nah, hal yang berbeda terjadi pada pembuahan yang kedua. Ya, pembuahan yang kedua kan tadi inti tabung ya atau inti generatif 2 dari polen membuahi badan polar. Ya, inti generatif 2 atau inti tabung jumlah kromosomnya kan N. Nah, bergabung dengan inti badan polar. Badan polar selnya 2. N kromosomnya. Ketika bergabung jadi berapa N? 3, 3N gitu ya. Nah, hasil pembuahan yang kedua ini ya antara inti tabung atau generatif 2 dengan badan polar ini akan menghasilkan endosperm, nanti akan berkembang jadi endosperm. Nah, kita kaitkan nanti dengan biji. Biji terdiri dari dua bagian utama ya. Ada embrio, ada endosperm sebagai cadangan makanan gitu ya. Jadi yang tadi Bapak cerita di awal tentang pembuahan ganda itu seperti ini ceritanya gitu ya. Ceritanya seperti ini, ada dua bagian yang harus dibuahi, ada sel telur dan ada inti badan polar yang jumlah selnya ada 2 ya. Jadi ini yang menginisiasi nanti proses pembentukan biji dan juga proses pembentukan buah ya. Yang jadi unik di sini ya, seolah-olah tadi di awal kan kita berbicara tentang polen ya. Polen itu intisannya kenapa sih harus ada 2 gitu ya. Jadi seolah-olah polen ini tahu ya, sehingga antisipasi bahwa nanti ketika terjadi penyerbukan pembuahan di dalam ruang bakal biji akan ada 2 bagian yang harus dibuahi, sel telur dan inti badan polar, sehingga antisipasi gitu ya. Nah, ini yang jadi istimewa, yang jadi unik ya. Jadi seolah-olah polen ini tahu gitu ya struktur anatomi dari ruang bakal biji seperti apa nanti. Padahal polen kita tahu tidak pernah belajar tentang struktur anatomi ya, beda dengan kita yang mempelajari struktur anatomi. Ini sekali lagi menjadi bukti bahwa polen ini diciptakan ya. Ada yang menciptakan gitu ya. Yang menciptakannya ya siapa lagi kalau bukan Allah yang menciptakan gitu ya. Sehingga dia tunduk dengan apa yang diperintahkan. Ketika inti selnya harus membelah menjadi 2 ya membelah gitu. Ya. Jadi di sini ada apa namanya? Banyak sunatullah yang kita pelajari gitu ya. Ada banyak sunatullah yang kita pelajari. Pembuahan berganda ini sunatullah. Kemudian inti sel polen membelah menjadi 2 itu sunatullah ya. Ketetapan yang memang sudah Allah tetapkan gitu pada polen, pada serbuk sari gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, Bapak langsung saja ke pembuahan ganda tadi sudah ya diceritakan di atas, nanti untuk lebih jelas Anda bisa baca penjelasannya. Nah, ini struktur anatomi buah ya. Buah itu mungkin dulu di morfologi pernah dibahas ya, ada buah kering, ada buah basah. Kalau buah basah kita bisa bedakan ada lapisan eksokrap, mesokrap, endokrap. Kalau pada buah kering ya ekso, meso, endokrapnya ini bersatu dan tipis.
Buah kering itu misalkan jagung, padi, kalau buah basah pepaya gitu ya, atau mangga itu buah basah. Nah, ini yang tadi perkembangan buah ya. Embrio itu 2N, kalau endosperm 3N gitu ya. Karena tadi prosesnya gitu ya, prosesnya. Nah, ini struktur anatomi dari biji ya. Ada bagian embrio, ada bagian endosperm. Embrio berkembang dari zigot ya. Zigot hasil pembuahan antara sel telur dan sperma satu ya, atau inti generatif satu. Sedangkan endosperm ini hasil pembuahan inti tabung dan inti badan polar yang kromosomnya berjumlah 3N. Jadi kalau endosperm ini 3N. Kalau embrio yang berwarna pink ya, merah muda, ini 2N gitu. Kenapa sih harus 3N endosperm? Dengan penambahan kromosom, perkembangan massa selnya akan lebih cepat gitu. Sehingga sekarang ada banyak ya sunatullah. Sunatullah ini dimanfaatkan dalam teknologi poliploid. Ya, ada tanaman jati yang dibuat 5N sehingga tanaman jatinya cepat berkembang. Kayunya akan cepat dimanfaatkan gitu ya. Nah, di sini ada endosperm, ada kotiledon. Beda ya. Kalau fungsinya sebetulnya sama. Endosperm dengan kotiledon ya fungsinya sama. Sebagai cadangan makanan endosperm, kemudian ini adalah kotiledon. Dua-duanya fungsinya sama. Tapi yang membedakan adalah jumlah kromosomnya. Kalau endosperm 3N, kalau kotiledon 2N gitu ya. Kemudian kalau kotiledon ini menjadi bagian dari embrio, sedangkan endosperm ini bukan bagian dari embrio. Nah, kalau pada biji dikotil, biasanya endosperm ini dimanfaatkan untuk perkembangan kotiledon. Ya, coba kalian perhatikan yang ini ya. Yang atas adalah biji dikotil muda, sedangkan yang bawahnya adalah biji dikotil yang sudah dewasa. Gitu. Coba lihat. Ketika yang masih muda, endospermnya banyak. Ketika sudah tua, biji yang sudah matang, ini endospermnya nggak ada. Menyisakannya sedikit. Dimanfaatkan untuk perkembangan kotiledon. Ya, gitu. Sehingga nanti ketika biji dikot ya, ketika berkecambah, daun pertama, 2 daun pertama yang muncul adalah kotiledon. Gitu. Itu sudah menjadi bagian dari embrio. Gitu ya. Nanti silahkanlah Anda pelajari lagi, Anda lihat lagi di bukunya penjelasannya. Kemudian selanjutnya ada tipe perkecambahan. Bapak kira ini juga tidak perlu dibahas ya, ada perkecambahan epigial, hipogial, dikot dengan monokot berbeda ya pola perkecambahannya gitu ya. Oke, barangkali itu saja yang bisa Bapak jelaskan, mungkin nanti akan lebih jelas di diskusi. Silakan siapkan pertanyaan untuk ditanyakan ya. Itu saja, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.